Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Dewa Kancuran mengancamnya dengan menggunakan ibu. Ayah dan ibu dipenjara oleh Dewa Kancuran dan kekuatan ayah juga disegel. Dia meminta kita untuk pergi menemukannya. Dewa emosi berkata dengan sungguh-sungguh, Wutong, saat ini kita harus tenang karena ayah mertua meminta kita untuk menemukannya. Pasti ada cara untuk menghadapinya, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, kita bisa menyelamatkan ayah mertua dan ibu mertua. Ya Yuhau. Dewi kupu-kupu mengangguk patuh. Cahaya keemasan di dahinya menyala lagi dan pola trisula mekar dengan lingkaran cahaya lembut menutupi tubuh keduanya, mencari arah dan meloncat. Di Komite Alam Dewa, aula yang megah dipenuhi dengan lapisan ungu hitam yang membuat seluruh aula terlihat jauh lebih gelap, dan pikiran kehancuran yang kuat meresapinya. Bahkan sebagian dewa tingkat 1, 7 dewa dosa asal sedikit gemetar di sini. Dewa kehancuran masih sepenuhnya menyembunyikan dirinya di bawah jubah besar dan mata merah darahnya terlihat sedikit suram. Ada apa? Dewa kehancuran bertanya dengan dingin. Dewa keserakahan berkata dengan sedikit malu. Dewa emosi, Dewi kupu-kupu, Dewa perang, dan Dewi kecepatan berada di luar prediksi kami. Kemampuan individu mereka masih dalam jangkauan kami, tetapi mereka memiliki semacam kemampuan untuk keterampilan bersama. Dewa perang dan Dewi kecepatan, Dewa emosi, dan Dewi kupu-kupu memiliki kemampuan seperti itu. Di bawah peningkatan instan, kekuatannya melebihi prediksi kami, terutama Dewa emosi dan Dewi kupu-kupu. Ketika mereka bersama-sama menunjukkan kemampuan mereka, bahkan itu mendekati tingkat penegak hukum alam dewa, dan kami tertangkap basah sebelum mereka bergegas kabur. Dewa kehancuran berkata dengan dingin, dengan keserakahan, kemalasan, kesombongan, kecemburuan. 4 dewa tingkat 1. Kalian tidak dapat menghentikan 4 dewa yang dipimpin oleh hanya 1 dewa tingkat 1. Apa yang kalian kerjakan? Setelah mendapatkan pusat alam dewa, aura dewa kehancuran jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah pengawasannya, dewa dosa asal bahkan tidak berani melawan sedikit pun. Gagasan tirani kehancuran menyebabkan cincin di belakang kepala mereka diguncang oleh angin dan hujan. Dewa keserakahan berkata, Tuhan, bisakah Anda menggunakan pusat alam dewa untuk menentukan lokasi mereka? Kami akan segera mencari mereka, dan kami tidak akan membiarkan mereka melarikan diri lagi. Dewa kehancuran berkata, belum, aku baru saja mendapatkan pusat alam dewa dan aku masih perlu waktu untuk bergabung dan beradaptasi. Mereka berdua tidak akan dapat menyebabkan banyak masalah jika mereka pergi. Kita akan bertindak sesuai dengan rencana awal dan tunggu sampai urusan kita berhasil. Apapun yang terjadi, dewa di tingkat manapun tidak akan menentang aturanku. Dewa kehancuran memanggil dengan suara yang dalam. Dewi Nafsu. Dewa kehancuran memanggil dengan suara yang dalam. Dewi Nafsu segera melangkah maju dan memberi hormat kepada tuannya. Tuan, Dewa kehancuran berkata dengan sungguh-sungguh, pergi bekerja sama dengan dewa penghancur dan jaga tempat-tempat di mana para dewa ditahan. Meskipun para tahanan itu telah disegel olehku, ini untuk mencegah kedua anak kecil itu datang dan menyelamatkan para tahanan. Dewi Nafsu buru-buru berkata, jangan khawatir Tuan, aku pasti akan bekerja sama dengan dewa penghancur dan aku tidak akan memberi mereka kesempatan. Ya, kamu bisa pergi sekarang.
Setelah Dewi Nafsu dengan hormat memberi hormat kepada dewa kehancuran, dia segera melangkah pergi. Saat dia berjalan keluar, sebuah adegan aneh muncul di benaknya. Pria gemuk yang terbaring di magma bergema di benaknya tanpa sadar. Dia sedikit terkejut menemukan bahwa dengan kekuatan dewa dosa asalnya, dia tidak bisa melupakan sorot matanya saat itu. Jenis kesedihan yang tidak lebih besar dari kematian hatinya benar-benar membuat hati Dewi Nafsu goyah. Dewi Nafsu pergi dan dewa kehancuran berkata dengan sungguh-sungguh, "Semua orang juga telah bertindak, tidak peduli apa situasinya. Tidak ada yang dapat menghentikan kita untuk menyelesaikan misi ini." Dewa kecemburuan berkata, "Tuan, akankah Dewi kebaikan dan dewa kejahatan kembali? Jika mereka kembali tiba-tiba, aku takut." Dewa kehancuran menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka tidak akan bisa kembali untuk saat ini, dan masalah yang aku buat untuk mereka tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, 1 hari di alam dewa, 1 tahun di tanah. Tapi kali ini aku memanfaatkannya, hancurkan ide sehingga mereka akan menghadapi proses runtuhnya waktu dalam proses kembali dan akan kembali untuk jangka waktu tertentu. Setidaknya sampai kita menyelesaikan operasi ini, mereka tidak akan dapat kembali. Jika mereka kembali nanti, mereka tidak akan dapat mempengaruhi kita." Ya Tuan, wajah para dewa dosa asal sedikit rileks. Kali ini tindakan mereka sangat tiba-tiba dan para dewa dosa asal sendiri sedikit gelisah. Menghitung dewa kehancuran mereka adalah kekuatan paling kuat di seluruh alam dewa. Namun ranah para dewa sangat luas dan ada banyak dewa dengan berbagai tingkatan. Ada lebih dari selusin dewa tingkat pertama lainnya. Jika ada dewi kebaikan dan dewa kejahatan melawan dewa kehancuran dan kemudian meluncurkan dewa lain, maka aturan dewa kehancuran tidak akan begitu stabil. Meskipun dewa laut berkuasa di alam dewa sebelumnya, dia melakukan satu hal dengan sangat baik, yaitu dia tidak pernah melepaskan keinginan untuk berkuasa, selalu mempertahankan struktur alam dewa yang longgar dan tidak membuat kelompok-kelompok sendiri. Setidaknya dalam dewa umum, dia memiliki reputasi tinggi. Sekarang putri dan menantu dewa laut telah melarikan diri. Berita itu mungkin akan menyebar. Gejolak berikutnya di alam dewa dapat dibayangkan. Meskipun dewa kehancuran bergantung pada pusat alam dewa di bawah kendalinya, tidak akan ada masalah untuk saat ini, tetapi akan merepotkan setelah waktu yang lama. Oleh karena itu, dewa kehancuran benar. Mereka harus menyelesaikan operasi ini dalam waktu sesingkat mungkin agar alam dewa dapat berkembang. Pada saat itu, alam dewa akan dapat menyerap lebih banyak kekuatan pikiran dari alam bawah, sehingga semua dewa akan diperkuat. Selama berhasil, tentu tidak akan ada lagi kekhawatiran tentang dominasi. Dewa dosa asal diam-diam pergi dan di aula komite alam dewa hanya dewa kehancuran yang tersisa. Dewa kehancuran memancarkan cahaya redup, matanya menjadi lebih dalam dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini benar atau salah? Dia tampak sedikit curiga, tetapi kemudian matanya langsung menjadi fanatik. Ini pasti benar. Tidak peduli apa, aku akan melanjutkan misiku. Akhir dari kehancuran adalah penciptaan, maka aku akan menunjukkan kepadamu kemampuan kreatifku. Alam dewa hanya di bawah komandoku. Kita dapat menjadi lebih kuat dan berkembang untuk mengendalikan segalanya di masa depan. Kembali ke sisi dewa emosi dan dewi kupu-kupu. Mereka melewati pegunungan. Dewa emosi dan dewi kupu-kupu melambat. Apakah di sini? Berdiri di puncak gunung, dewa emosi melihat ke kejauhan. Setelah melintasi gunung ini, ada hutan lebat di kejauhan. Di hutan tampaknya ada beberapa sungai yang diselingi di dalamnya. Dan kabut tebal bergema di pegunungan dan hutan. Dan ada awan berkabut. Dewi kupu-kupu mengangguk ringan dan berkata, "Posisi yang diberikan ayahku ada di sini. Dan seharusnya tidak jauh. Itu seharusnya berada di inti hutan. Yuhao, apakah menurutmu kita bisa menyelamatkan ayah dan ibu kali ini?" Dewa emosi melingkarkan lengannya di bahunya dan berkata, "Jangan khawatir, kita pasti bisa melakukannya." Dewi kupu-kupu mengangguk ringan dengan sedikit kelembutan di matanya. Dengan dia di sisinya, dia tiba-tiba mengalami perubahan besar dan hatinya masih belum kacau. Mata dewa emosi tiba-tiba berubah menjadi emas.
Warna emas ini penuh dengan tekstur yang memberi orang keindahan yang tak terlukiskan. Tidak ada sedikit pun fluktuasi jiwa, tetapi hutan di kejauhan telah disajikan secara 3 dimensi dalam pikiran dewa emosi. Dan pada saat yang sama, dia juga menyampaikan semua yang dia rasakan kepada Dewi kupu-kupu di sampingnya. Ini adalah salah satu kemampuan kuat yang dimiliki dewa emosi ketika dia masih di dunia manusia, deteksi dan berbagi spiritual. Dan setelah tiba di alam dewa, itu telah berkembang menjadi deteksi dan berbagi spiritual pada tingkat kesadaran dan jiwa. Dia pasti tidak kalah dengan penegak hukum alam dewa. Ini awalnya adalah keahliannya yang terbaik. Dan ditambah dengan warisan dewa emosi, itu menghasilkan perubahan yang luar biasa. Dan berbagai kemampuan digabungkan menjadi satu. Bagian paling kuat dari pendeteksian kesadaran spiritual adalah bahwa kecuali jika tingkat kesadaran spiritual pihak lain melewati tingkat dewa emosi, tidak ada kemungkinan untuk ditemukan hutan diselingi sungai dan kabut, dan kabut di beberapa tempat sebenarnya berwarna tampaknya bercampur dengan beberapa hal yang tidak diketahui. Mungkin itu adalah racun. Di tanah ada berbagai tanaman tumbuh yang terlihat subur, tetapi melalui pengamatannya yang cermat, dia menyadari ini seperti rawa. Di banyak rawa ada juga beberapa nafas yang kuat. Ada monstro di hutan. Dewa emosi berkata dengan suara yang dalam. Binatang dewa di alam dewa sama seperti binatang di dunia manusia, tetapi mereka menghasilkan kekuatan yang kuat dengan menyerap energi langit dan bumi. Tentu saja, binatang dewa biasa bukanlah apa-apa, tetapi ada juga beberapa makhluk yang sangat kuat. Di antara makhluk binatang dewa, misalnya dewa naga yang pernah naik dari dunia manusia ke alam dewa, pernah memiliki kekuatan di luar dewa tingkat pertama. Dewa emosi sangat akrab dengan masalah ini karena dewa naga naik ke alam dewa dari dunianya. Ya, benua Daulo. Zaman kuno benua Daulo diperintah oleh klan naga. Leluhur klan naga, dewa naga mengandalkan bakat uniknya sendiri, berkultivasi menjadi dewa naik ke alam dewa dan secara langsung menciptakan posisi tingkat dewa. Karena kekuatan dewa naga terlalu kuat, komite alam dewa ingin menahannya, tetapi dewa naga pada dasarnya memberontak dan menolak untuk mengikutinya. Pada saat itu semua jenis binatang ajaib, binatang roh dan sejenisnya di dunia juga diizinkan memasuki alam dewa setelah mencapai tingkat dewa melalui upaya mereka sendiri, dan mereka memiliki sistem khusus tingkat dewa untuk binatang. Binatang mitos selalu dikendalikan oleh para dewa. Di bawah kepemimpinan dewa naga, binatang mitos pecah dengan liar dan ingin menyatukan para dewa. Perang dengan cepat menyebar ke seluruh alam dewa. Pada akhirnya, 5 pengendali komite alam dewa pada saat itu, Dewi Kebaikan, Dewa Kejahatan, Dewa Asura, Dewa Kehancuran, dan Dewi Kehidupan bergabung untuk memerintahkan para dewa di alam dewa untuk melawan binatang buas. Pada akhirnya, binatang yang dipimpin oleh dewa naga dikalahkan, tetapi para dewa juga menderita kerugian besar. Di antara 7 dewa tingkat 1 dari dewa unsur pada waktu itu, 4 jatuh ke tangan dewa naga. Itu adalah Dewi Kebaikan dan Dewa Kejahatan yang bergabung untuk mengalahkan dewa naga. Dan akhirnya, Dewi Kebaikan dan Kejahatan bergabung untuk mengalahkan dewa naga. Kesadaran dan jiwa dewa naga semuanya hancur, tetapi dia secara paksa terbelah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak berdasarkan kemampuannya yang kuat di bawah tekanan yang berat. Setelah kesadaran ilahi benar-benar hancur, itu berubah menjadi kesadaran spiritual lagi, dan kemampuan awalnya yang sangat kuat dan sempurna juga diwarisi kepada Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Raja Naga Emas mewarisi kemampuan fisik yang kuat dari Dewa Naga dengan kekuatan tak terbatas, kebal dan kecepatan yang tak tertandingi. Raja Naga Perak mewarisi kemampuan Dewa Naga untuk mengendalikan kekuatan elemen dan pada saat yang sama mengendalikan kekuatan 6 elemen: air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan. Ketika Dewa Naga terbelah, sejumlah besar energi dihasilkan. Untuk mengatasi sampai ke akarnya, komite alam dewa melakukan yang terbaik untuk membantainya. Pada akhirnya, Raja Naga Emas terbunuh di alam dewa dan semua
yang ada di jiwanya dilenyapkan. Hanya menyisakan kekuatan sucinya yang disegel di komite alam dewa. Namun Raja Naga Perak bergegas keluar dari alam dewa yang waktu itu dalam kekacauan dan menghilang ke aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Sejauh ini tidak ada jejak. Tapi untungnya Raja Naga Perak juga terluka parah ketika dia melarikan diri dan kesadaran spiritualnya benar-benar hancur. Dan dia berinkarnasi menjadi kesadaran spiritual yang hanya ada di dunia. Bahkan jika tidak mati dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak, itu tidak akan menjadi masalah. Perubahan klan naga membawa kerusakan besar pada alam dewa. Hampir setengah dari posisi para dewa dikosongkan dan butuh ratusan tahun bagi mereka untuk pulih. Yang harus diketahui, ratusan tahun di alam dewa adalah ratusan ribu tahun di dunia manusia. Butuh ratusan ribu tahun di dunia manusia untuk menembus tingkat dewa lagi, yang menunjukkan betapa menyakitkannya pengalaman itu dan tragedi itu. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.